Cerita dimulai 4 hari sebelumnya, terlihat seorang pria bernama Jim dan istrinya, yaitu Emily, yang baru terbangun dari tidurnya. Pagi itu berjalan seperti biasa, Emily bersiap pergi bekerja, dan Jim yang hendak menikmati kopi sambil mengambil koran pagi hariannya. Namun pada saat itu, ia baru tersadar ketika melihat tetangganya yang berdiri mematung dan tiba-tiba terdengar suara alarm tanda bahaya. Beberapa saat kemudian, terlihat Jim dan Emily yang mengalami kecelakaan pasca usahanya meninggalkan kota tersebut. Jim pun berlari sambil membopong Emily yang terluka parah akibat terkena tembakan. Namun karena ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya, akhirnya Emily pun harus meninggal. Oh Jesus, Emily, you're hurt. Tell me what to do, all right? I love you, Jim. And everything's gonna be fine. So just, Emily, wake up. Please don't go. Semua kekacauan itu diakibatkan oleh sebuah ledakan yang terjadi di kota tersebut. Jim kemudian menonton televisi yang kini mulai disiarkan sebuah berita mengenai ledakan yang terjadi di laboratorium milik pemerintah. Pasukan militer mulai datang dengan menggunakan peralatan lengkap, termasuk masker gas untuk mengkarantina seluruh kota, sehingga semua orang yang ada di kota tersebut tidak bisa keluar. Namun di tengah siaran langsung berita tersebut, terdengar sesuatu yang seperti menyerang mereka yang membuat para pasukan militer mulai menembaki sesuatu tersebut. Menyaksikan kepanikan ini, Jim segera mencari alat untuk melindungi diri, termasuk mengambil senapan yang sudah lama ia tidak gunakan setelah ia berhenti dari pasukan militer. Ketika malam tiba, Jim melihat beberapa pesawat militer melintas dan ia mencoba memberi sinyal untuk meminta pertolongan. Dan karena usahanya gagal, Jim yang masih belum putus asa, kemudian mulai menyusun papan untuk menulis pesan pertolongan di atas atap tempat tersebut. Namun saat mengamati area sekitar, tiba-tiba ia melihat seekor zombie yang mendekat. Dan karena tidak mau memancing perhatian zombie itu, Jim langsung masuk dan mengunci pintunya. Malam harinya, Jim terbangun oleh suara langkah kaki di dalam rumahnya. Ia segera bangun dan mencoba memeriksanya. Jim semakin siaga ketika ia mendapati gembok pintunya telah rusak. Jim kembali mendengar suara dari ruangan di dekatnya, sehingga ia pun mencoba mengikuti sumber suara tersebut dengan hati-hati. Is somebody down there? Come out right now! Jim pun merasa lega karena ternyata suara itu berasal dari seekor kucing. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika ia mendapati jejak kaki di hadapannya. Dan beruntungnya Jim berhasil melarikan diri ke atas. Zombie tersebut sepertinya telah kehilangan jejak Jim, sehingga Jim pun mencoba menjauhi tempat tersebut secara perlahan-lahan. Dan akhirnya, Jim berhasil membunuh zombie tersebut. Beberapa waktu setelahnya, tiba-tiba terdengar suara telepon di bangunan itu berdering. Jim langsung bergegas mengangkat teleponnya, dan ternyata peneleponnya adalah seorang pria yang kini berlindung di gudang yang dekat dengan tempat Jim berada. Pria tersebut mengaku memiliki persediaan makanan dan mengajak Jim bergabung dengannya. Dan karena menyadari jika tempat ini sekarang sepertinya sudah tidak aman, dan sekaligus ia juga memang tidak memiliki persediaan makanan, akhirnya Jim pun menyetujui untuk bergabung dengan pria tersebut.
Jim kemudian mengambil beberapa perlengkapan dan dengan nekat ia berlari di kegelapan malam menuju gudang yang dikatakan oleh pria barusan. Dan akhirnya Jim berhasil memasuki gudang tersebut dan ia langsung disambut oleh pria yang menelponnya yang bernama Scott beserta istrinya, yaitu Julie. Kedua pasangan tersebut menyambut Jim dengan ramah dan menawarkan makanan dan minuman kepadanya. Scott kemudian mengajak Jim berkeliling sebentar karena tempat tersebut memiliki ukuran yang cukup luas. Ketika berada di lantai kedua, Jim kemudian melihat seorang wanita di bawah dan Scott mengatakan bahwa ia bernama Alex, seorang wanita yang mereka tolong ketika hampir diserang zombie. Scott mengatakan bahwa Alex adalah sosok yang sangat sulit diajak bicara, sehingga ia mengatakan kepada Jim agar bersabar jika ia bertemu dengan Alex. Beberapa saat kemudian, Scott memberikan Jim beberapa makanan yang langsung disantap dengan lahap karena beberapa hari ini ia jarang makan. Scott kemudian meninggalkan Jim dan memintanya untuk beristirahat. Hi. Di tengah malam, Jim terbangun akibat mimpi buruknya dan ia tidak bisa tidur lagi. Scott yang melihatnya kemudian menanyakan apa semua baik-baik saja. Jim kemudian mengatakan kegelisahannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Scott berpikir jika kemungkinan besar orang-orang tersebut menjadi zombie akibat asap yang terjadi waktu ledakan di laboratorium. Namun mereka sampai sekarang juga tidak mengerti kenapa mereka tidak menjadi zombie jika memang penyebabnya adalah senyawa yang tercampur di udara. Keesokan paginya, Jim dan Scott mencoba membersihkan beberapa ruangan di tempat tersebut dan mereka tidak sengaja menemukan walkie-talkie yang bisa mereka gunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Ketika Jim hendak beristirahat, ia sekali lagi mencoba mengajak berbicara Alex dan berkenalan dengannya. Tape? We haven't been introduced. Do I look like I give a shit? Sorry. Leave me alone. Dan Alex terlihat semakin marah ketika melihat jika Jim sedang memakan coklat miliknya yang ia temukan di lantai atas. Where did you find it? Yellow room. Put it in a big red bag? Those are my goddamn candy bars. Break off in your sleep. You got it? Beberapa saat kemudian, Julie dan Scott sedang menonton siaran berita yang melaporkan bahwa insiden tersebut berada di bawah tanggung jawab laboratorium pemerintah, sehingga pihak militer berencana menyisir zona karantina, alias kota tersebut untuk membantu korban selamat dan membasmi zombie untuk mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut. Malam harinya, Alex terbangun karena bermimpi buruk. Ia kemudian melihat Jim tidak ada di tempat tidurnya. Alex kemudian mencoba mencari keberadaan Jim yang ternyata juga tidak bisa tidur, sehingga ia menyendiri di lantai 2. Alex yang terlihat bersikap kasar sedari awal, akhirnya mulai mau bercerita. Jadi sikapnya itu sebenarnya didasari oleh penyesalan yang sangat dalam, karena ketika ia kehilangan orang tuanya akibat wabah ini, Alex sedang bertengkar dengan kedua orang tuanya. Jim pun mulai menceritakan tentang bagaimana ia telah kehilangan istrinya. Dan dari obrolan tersebut, mereka berdua akhirnya bisa memahami keadaan masing-masing dan mulai mau berteman. Dan ketika mereka masih berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras dari luar. Mereka pun segera menemui Scott untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jim kemudian meminta Alex dan Julie bersembunyi, sementara ia dan Scott akan mencoba melihat asal sumber suara tersebut. What do you see? Jim sangat terkejut ketika melihat ada seorang wanita yang berada di depan pintunya. Wanita itu masih bisa berbicara dan meminta mereka untuk membiarkannya masuk. Scott berniat mempersilahkan wanita itu untuk masuk, namun Jim merasa curiga, sehingga ia meminta Center untuk melihat wanita itu lebih jelas. Dan ternyata benar, mata wanita itu sudah menjadi merah, yang berarti ia sudah menjadi zombie. Let me in. Keesokan paginya, Jim masih berjaga untuk memantau area sekitar dari zombie yang mendekat. Sementara Scott dan Julie sedang menonton berita yang memberitahukan bahwa pihak militer sedang mengirimkan persediaan makanan dan obat-obatan melalui udara. Tiba-tiba Scott berteriak memanggil Jim karena mereka mendengar banyak sekali suara helikopter di luar. Mereka pun bergegas berlari untuk mengecek jika mereka bisa melihat tanda SOS yang telah mereka buat.
Tapi sepertinya pihak militer tidak bisa melihatnya. Dan karena tidak ingin kehilangan kesempatan untuk diselamatkan, Scott kemudian nekat keluar untuk berteriak meminta pertolongan, meskipun Jim telah berusaha melarangnya. Dan untungnya, mereka berhasil selamat dari serangan zombie barusan. Namun Jim dan Scott kemudian bertengkar, karena apa yang dilakukan Scott tersebut sangat berbahaya. Pertengkaran tersebut akhirnya terhenti ketika Alex tiba-tiba terjatuh pingsan. Jim mencoba mengeceknya, dan ia tidak melihat tanda-tanda jika Alex terinfeksi virus zombie. Jim kemudian mencoba melihat tas milik Alex, dan di sana ia melihat persediaan insulin yang telah habis, yang artinya Alex menderita diabetes. Oleh karena itu, Alex memiliki persediaan coklat di dalam tasnya. Dan karena kondisi tubuh Alex semakin melemah, Jim yang mengetahui jika pihak militer telah menjatuhkan beberapa persediaan dari pesawat, kemudian berniat untuk keluar dan mencari persediaan tersebut. Jim meminta Scott untuk melihat dari atas dan memintanya untuk membunuh semua zombie yang mendekat, sementara ia akan keluar setelah para zombie tersebut tewas. Beberapa saat kemudian, setelah menjelajah cukup lama, Jim akhirnya menemukan kotak persediaan dan segera membukanya. Di dalamnya ia menemukan obat-obatan yang dibutuhkan. Tapi ketika ia hendak pergi, tiba-tiba muncul seekor zombie yang akhirnya menyadari keberadaannya. Jim kemudian bergegas pulang, namun tanpa sepengetahuannya, ternyata kotak tersebut memancarkan sinyal ke markas militer. Beberapa saat kemudian, Jim yang telah tiba di gudang, kemudian langsung menggunakan persediaan insulin yang diambilnya untuk merawat Alex. Perawatan itu akhirnya bisa memulihkan kondisi Alex, dan kini Alex hanya membutuhkan waktu untuk beristirahat. Welcome back. What happened? How you feeling? All right. Should have told us, Alex. You had me worried. Sorry. You need a lot more rest. Jim yang masih tidak bisa tertidur kemudian mencoba berjalan-jalan sambil berjaga untuk melihat area sekitar. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara sesuatu. Jim pun mencoba mengeceknya, dan betapa terkejutnya dirinya ketika melihat penutup saluran pembuangan air yang terbuka. Ia pun mencoba mengikuti jejak tersebut, yang ternyata mengarah ke seekor zombie yang kini berada di dekat Scott. Kita kemudian kembali di adegan di awal film, di mana Scott sedang menahan pintu tersebut, sementara Jim bersiap dengan senjatanya. Pagi harinya, Jim yang ternyata berjaga semalaman akhirnya mulai terlihat kelelahan dan hendak tertidur. Namun, sebuah suara tiba-tiba membangunkannya. Ia meminta Scott untuk mengawasi pintu, sementara ia akan memeriksa sumber suara tersebut. Hi. Beberapa saat kemudian, Jim yang tersadar kini berada di sebuah fasilitas milik pemerintah. Ia diinterogasi oleh seorang agen yang kemudian menjelaskan bahwa ia sangat terkejut karena ternyata ada beberapa orang seperti Jim yang kebal terhadap virus zombie yang tersebar di udara. Dan karena Jim, Scott, Alex, dan Julie dinyatakan bersih dari infeksi, mereka pun akhirnya dibebaskan dan diperbolehkan keluar dari kota tersebut. Cerita dimulai di kota kecil bernama Amityville yang tampak damai dan tentram. Namun tanpa diduga, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dahsyat yang mengguncang kota. The traditional historic Chuck and May's family well, Skagman, this is 3 FM and get 10. Ledakan tersebut berasal dari laboratorium di kompleks militer yang mengakibatkan berbagai macam bahan berbahaya ikut tersebar di area tersebut.
Dua petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian terkejut ketika seorang dokter dengan luka parah muncul dan mengatakan jika mereka harus secepatnya meninggalkan tempat itu karena zat-zat beracun telah menyebar ke atmosfer. Namun sayangnya dokter tersebut menghembuskan nafas terakhirnya sebelum sempat menjelaskan secara rinci tentang apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu di sebuah rumah makan, ada seorang petugas kepolisian bernama Sersan Dash terlihat sedang menanti hidangannya, sembari menyaksikan siaran berita yang mengabarkan tentang kekhawatiran pemerintah, yaitu jika hujan melanda, dipastikan kabut beracun yang berasal dari ledakan bahan kimia akan turun dan membahayakan warga. Oleh sebab itu, gubernur pun mengimbau agar seluruh warga tetap berada di dalam rumah selama 48 jam ke depan, atau sampai hujan asam tersebut berakhir. Supposed to be next. They already reassigned most. And for Nina. I will see you tomorrow. Every day. Akibat penguapan asam tadi, seluruh kota kini terlihat memerah. Beberapa saat kemudian, ketika Dash kembali ke kantor, ia pun langsung menyapa kedua temannya bernama Stevenson dan juga Malloy. Saat Dash hendak pergi, muncul seorang wanita bernama Chen yang sangat cerewet yang datang untuk membayar denda pelanggaran lalu lintas yang ia terima beberapa waktu lalu. Dash langsung mempersilahkan Chen untuk datang ke loker pembayaran. Namun, karena petugas penerima pembayaran baru akan datang pukul 9, Stevenson meminta Chen untuk menunggu. Hello. About pain. Great, she'll be in at 9. I have to wait. I'm here I have to watch watching the fight. TV and stuffing. Dash kemudian mengunjungi dokter forensik bernama Dr. Ira dan rekannya yang bernama Chills di ruang otopsi untuk menanyakan hasil otopsi dari kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. I got two on the gurneys. In the freezer. Queen's on his way back with Gallo. That's what happens. Where's Skeeter? I got a test. What the hell is Bradley? Is she still on her crusade? Setelah meminta Dr. Ira untuk menyiapkan laporan, Dash pun pergi meninggalkan mereka. Sementara itu di ruang tunggu, muncul seorang anak muda bernama Jimmy yang merupakan putra Dash. Melihat putranya, Dash segera mendekat dan menanyakan maksud kedatangannya. Jimmy ternyata meminta ayahnya untuk memenuhi tanggung jawabnya karena ibunya yang telah bercerai kini telah pergi bersama pacar barunya keluar kota. Did you eat breakfast? I can help you out around here. Give me a second to think, kid. Sorry if I ruined I your just didn't expect you to be tossed in. All right, today's chemo day for her. I disappointed. Get out, all right? Tidak lama kemudian, seorang detektif bernama McQueen datang membawa pelaku pembunuhan yang terjadi di seluruh kota yang bernama Joe. Di sana juga ada seorang wartawan bernama Carrie sedang membuat liputan. Hal ini membuat McQueen yang sedang bertugas tampak sangat terganggu. McQueen, what about the dead dancer? Come on. You see any marks on this? Where'd you with this one, Dashi? Good to see you guys. Yeah, I did. Di saat yang sama, kondisi di kota mulai dilanda hujan. Di sana tampak seorang pria yang tidak percaya dengan berita tentang hujan asam yang akan terjadi, sehingga ia dengan sengaja keluar dari mobilnya. Di kantor polisi, seorang pria bernama Sam datang untuk membuat laporan tentang saudaranya yang hilang. Usai membuat laporan, Sam pergi ke toilet. Di saat yang sama, Chen yang sudah lama menunggu akhirnya kehilangan kesabaran dan kembali memprotes Dash. Menyaksikan keributan tersebut, Rosie mencoba menanganinya. Namun merasa pelayanan Rosie sangat lambat, Chen dengan marah berteriak dan memilih meninggalkan kantor polisi menuju keluar yang kini sedang hujan. Ma'am, just please calm down. Ma'am, please get back inside. Melihat kondisi Chen yang terus memburuk, para polisi langsung membawanya ke ruang otopsi. Namun, Ira merasa tidak mampu mengobatinya dan menyarankan untuk membawa Chen ke rumah sakit. Karena penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada hujan tersebut, Rosie mencoba membuka pintu kantor. Namun, betapa terkejutnya dirinya ketika tiba-tiba muncul seekor zombie di hadapannya. Saat Rosie hendak melaporkan kejadian tersebut kepada yang lain, saluran radio mereka ternyata terputus, yang kemungkinan besar diakibatkan oleh hujan asam ini. Di tengah kebingungan tentang apa yang terjadi di ruang otopsi, para polisi yang kini berkumpul tampak saling bertanya-tanya, terlebih lagi ketika Chen tiba-tiba tersadar, membuat Chills terkejut dan secara tidak sengaja memercikkan air asam yang menutupi kain penutup Chen ke arah Malloy.
Go wash your hands, kid. Malloy yang merasakan panas dan perih yang luar biasa akibat percikan air asam barusan, kemudian berusaha mencari air untuk membersihkan matanya. Namun, karena toilet sedang diperbaiki, Malloy pun terus berteriak kesakitan hingga akhirnya tewas. Sam sangat terkejut melihat kejadian tersebut dan ia pun mencoba memastikan kondisi Malloy. Namun, Malloy yang sudah tewas itu pun akhirnya bangkit menjadi zombie dan langsung menyerang Sam. Menyadari adanya keributan, Joe yang ditahan tadi kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka kunci selnya. Namun usahanya gagal karena Stevenson dan Carrie datang untuk melakukan wawancara terkait tuduhan yang ditujukan kepada Joe mengenai kasus pembunuhan tersebut. Are you ready for us? What was ready? I was told that there was 3 dead women. How do you Talk feel? about why. Di ruang otopsi, Chills yang sedang mencari korek api sebagai penerangan, tiba-tiba diserang oleh Chen yang kini juga telah berubah menjadi zombie. Candles from last week. Karena kantor tersebut sangat luas dan dilengkapi dengan peredam suara di setiap ruangan, kegaduhan yang terjadi itu pun tidak dapat didengar oleh siapapun di ruangan lain. Di ruang tunggu, Stevenson dengan tergesa-gesa mencari perban karena lengannya terkena air hujan saat mengintip keluar. Setelah melepas seragam basahnya dan memasang perban, Stevenson meminta Rosie untuk memeriksa Carrie yang sedang mewawancarai narapidana. Saat Carrie asik mewawancarai Joe, juru kamera yang terganggu oleh suara berisik dari toilet memutuskan untuk memeriksanya. Begitu pula dengan Carrie. Here, what's going on? Pico. 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 Beberapa saat kemudian, Rosie hendak menuju sel Joe, sampai ia kemudian terhenti ketika tiba-tiba ia mendengar suara mencurigakan dari dalam toilet. Anyone hear me? Someone in the bathroom. Officer, need a Rosie yang tidak mengerti jika kameramen itu telah menjadi zombie, mengira jika Carrie sedang melakukan pembunuhan, sehingga ia langsung menodongkan pistolnya ke arah Carrie. Carrie yang baru saja menyerang Rosie dan berhasil melumpuhkan zombie kameramen. Namun sebelum ia berhasil melarikan diri, Carrie justru bertemu dengan zombie Malloy. Dan untungnya muncul Joe yang menghabisi zombie Malloy sebelum ia berhasil menyerang Carrie. Sementara itu, Rosie yang baru tersadar, namun sayangnya muncul zombie Sam yang langsung menyerangnya. Stevenson yang sempat melihat sekelebat sosok Sam di kegelapan, yakin jika ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi saat ini. Ia pun meminta Dash dan McQueen untuk mempersenjatai diri untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, baru saja mereka hendak keluar, tiba-tiba muncul zombie Sam yang hendak menyerang mereka. Beberapa saat kemudian, Jimmy menghubungi Dash dan mengatakan bahwa ia sekarang terjebak sendirian di dalam ruangan. Dash pun meminta Jimmy untuk menunggu, karena mereka yang akan segera datang menjemputnya. Di dalam toilet, mereka menemukan jejak darah, senjata, dan kunci milik Rosie. Namun tiba-tiba muncul zombie kameramen yang hendak menyerang mereka. Sementara itu di ruang otopsi, Dr. Ira sedang berusaha mencari keberadaan semua orang, sampai tiba-tiba muncul zombie di hadapannya. Saat mereka melanjutkan pencarian, Rosie yang akhirnya juga berubah menjadi zombie, kemudian muncul dan langsung menyerang mereka. It's getting closer. Stevenson pun langsung tewas tergigit zombie Rosie, namun mereka tidak sadar bahwa zombie Rosie tadi ternyata masih hidup. McQueen akhirnya berhasil menghabisi zombie Rosie, namun tangannya telah terkena gigitan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mencari Jimmy, dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Joe. Melihat Joe membawa senjata, mereka memerintahkannya untuk segera membuang senjata tersebut. Joe tentu saja menolaknya karena senjata itu ia gunakan untuk melindungi diri dari zombie.
Dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba muncul 2 ekor zombie yang menyerangnya. Innocent, don't you understand? You're a broken part of the system. Setelah menyusuri seluruh area tersebut untuk mencari putranya, Dash merasa sangat terpukul ketika ia menemukan Jimmy telah tewas dan dimakan oleh para zombie. Di saat bersamaan, para zombie mulai bermunculan memasuki kantor polisi, sehingga McQueen terpaksa meninggalkan Dash sendirian. Dash yang sudah tidak memiliki semangat hidup itu pun akhirnya berniat mengakhiri hidupnya sebelum ia tewas dikeroyok oleh gerombolan zombie. Cerita dimulai dengan sekelompok mahasiswa forensik yang menerima tugas KKN di sebuah pulau terpencil. Ini merupakan salah satu tugas terakhir mereka sebelum kelulusan. Namun, ada satu hal yang tidak mereka ketahui, yaitu pulau tersebut menyimpan sejarah kelam sebagai tempat eksekusi para tahanan di masa lalu. Perjalanan menuju pulau itu pun juga sangat susah. Di sana tidak ada sinyal sama sekali, sehingga mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Satu-satunya penghubung mereka dengan peradaban adalah Larry, seorang mantan narapidana yang kini bertugas mengantar dan memenuhi kebutuhan mereka selama KKN berlangsung. Di tempat lain, Profesor Tompkins dengan cermat mengatur sejumlah mayat di 3 lokasi berbeda yang akan menjadi fokus penelitian para mahasiswa forensik tersebut. Dibantu oleh Veneziano, ia memasang kamera CCTV di setiap titik lokasi tersebut untuk memantau aktivitas mereka. Setibanya di pulau, rombongan mahasiswa forensik tersebut langsung diarahkan menuju sebuah pondok di wilayah bekas penjara. Larry mencoba memperkenalkan diri, tapi Tompkins dengan tegas memotongnya dan memerintahkan untuk mempersiapkan baterai walkie-talkie. Tompkins kemudian membagi para mahasiswa menjadi 3 kelompok dengan lokasi penelitian terpisah. Ia menjelaskan bahwa pulau tersebut berada di luar jangkauan sinyal ponsel, sehingga satu-satunya alat komunikasi yang dapat digunakan adalah walkie-talkie yang telah disiapkannya. Namun, ketika Larry hendak mengecas baterai walkie-talkie tersebut, ia justru bertindak ceroboh. Beberapa saat kemudian, Tompkins mulai melakukan briefing kepada para mahasiswa. Ia dengan tegas melarang komunikasi antar kelompok dengan tujuan melakukan kecurangan. Siapapun yang melanggar larangan tersebut, maka akan didiskualifikasi dari tugas lapangan. Sebelum para mahasiswa berangkat menuju lokasi penelitian masing-masing, Larry yang sudah membersihkan walkie-talkie yang terkena cairan hitam tadi, kemudian membagikannya kepada mereka. Para mahasiswa itu pun segera menuju lokasi penelitian. Aktivitas mereka dipantau ketat oleh Tompkins melalui kamera CCTV yang telah dipasang sebelumnya. Sementara itu, terlihat Larry yang kini sedang sibuk menyiapkan makan siang mereka. Beberapa saat kemudian, masing-masing kelompok telah tiba di lokasi penelitian dan mulai bekerja. Kelompok A yang terdiri dari Megan dan Kate meneliti mayat yang tergeletak di pinggir danau. Kelompok B yang terdiri dari Josh dan Patrick fokus pada mayat di sebuah bus. Sedangkan kelompok C yang terdiri dari Daniel dan Rob menangani mayat dalam mobil bekas kecelakaan. Ready? Saat Larry sedang asik menyiapkan makanan, ia terlihat terkejut karena 2 potong daging yang sedang ia panggang tiba-tiba hilang. Larry bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada Tompkins dengan mengatakan kekhawatirannya mengenai rumor mengerikan tentang eksperimen pemerintah kepada para tahanan di sini. Tapi Tompkins justru menganggap Larry mengada-ada dan memintanya untuk segera mengantarkan makanan kepada para mahasiswa. Dengan perasaan was-was, Larry pun memulai tugasnya. Di tengah perjalanan, ia merasa ingin buang air kecil, sehingga ia pun memutuskan singgah sebentar di sebuah bangunan kosong. Larry segera melaporkan penemuan mayat tersebut kepada Kate karena mengira jika mayat itu adalah bagian dari tugas tim A. Dan karena penasaran, Kate pun mengikuti Larry untuk melihat langsung mayat yang ditemukannya. Sesampainya di lokasi, Kate sangat terkejut melihat mayat tersebut. Ia segera menghubungi Tompkins melalui walkie-talkie untuk melaporkan kejadian tersebut. Tapi Tompkins mengatakan bahwa ia hanya menyiapkan 3 mayat untuk penelitian, sehingga ia memerintahkan Kate untuk kembali ke lokasi tugasnya. Namun ketika Kate dan Larry hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba Larry melihat mayat itu bergerak. She moved.
idiot. Kembali ke kelompok A, Kate memberitahu Megan bahwa perkataan Larry tentang mayat tambahan itu benar adanya. Tapi karena Tompkins telah menyangkal keberadaan mayat lain, Megan yang khawatir akan kehilangan nilai, sehingga ia menolak untuk memeriksa temuan mayat baru tersebut. Sementara itu, Larry tiba di lokasi kelompok C untuk mengantarkan makan siang. Saat menyerahkan makanan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan di hutan. Namun, karena merasa Daniel dan Rob tidak akan mempercayainya, Larry hanya mengingatkan mereka untuk tetap waspada. Dan benar saja, ketika Larry hendak menuju ke tempat kelompok B, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang mendekatinya. Tompkins yang sedari tadi memantau perkembangan penelitian para mahasiswa melalui CCTV, tiba-tiba panik ketika sambungan walkie-talkie mulai terputus-putus. Ia mengira jika baterai walkie-talkie mereka telah habis, tapi ia tidak tahu jika semua itu disebabkan karena walkie-talkie mereka tadi agak rusak akibat terkena cairan hitam yang tidak sengaja ditumpahkan oleh Larry. Di tempat lain, Kate yang berniat mengambil foto mayat tambahan tadi justru terkejut ketika melihat mayat tadi ternyata sudah tidak ada. Walkie-talkie miliknya pun tidak berfungsi. Dalam perjalanan kembali ke Megan, Kate merasa dibuntuti oleh seseorang. Teriakan Kate terdengar hingga ke telinga Megan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Megan pun segera berlari keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di tempat lain, Josh dan Patrick juga mendengar teriakan tersebut. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi ketika Josh melihat sesosok bayangan melintas. Dan karena merasa tidak aman, mereka memutuskan untuk menghentikan uji forensik dan kembali ke pondok. Sementara itu, Megan melihat sosok zombie yang telah menyerang Kate tadi kini tengah terjebak di semak-semak. Megan kemudian menemukan Kate yang terluka, sehingga ia pun segera membawanya untuk mencoba mengobatinya. Oh, sorry, Sting. A little. Daniel? Anybody? Oh, shit. Oh. Dan sayangnya, Kate pun akhirnya meninggal. Melihat kejadian mengerikan yang menimpa Kate, kemudian membuat Megan khawatir dengan sosok zombie yang dilihatnya di hutan, sehingga ia langsung mengunci semua pintu dan membarikadenya. Tidak lama kemudian, Larry yang tersadar akhirnya tiba di pondok. Ia segera melaporkan kepada Tompkins tentang makhluk yang menyerangnya. Larry yakin bahwa makhluk tersebut adalah hasil eksperimen militer yang mengubah para tahanan menjadi zombie. Namun Tompkins tetap tidak percaya dan menganggap cerita Larry hanya isapan jempol belaka, sehingga ia malah menyuruh Larry membantu memperbaiki generator. Dan ketika mereka pergi, mereka tidak melihat jika dari kamera CCTV terlihat ada seekor zombie yang sedang memakan mayat yang menjadi tugas kelompok C. Tidak berselang lama, Daniel dan Rob tiba di pondok untuk mengganti walkie-talkie-nya, dan mereka langsung kembali ke lokasi penelitian untuk melanjutkan tugas. Sementara itu, Kate yang sudah meninggal tadi tiba-tiba bangkit menjadi zombie. Di ruang monitor CCTV, Larry sangat terkejut ketika melihat ada zombie yang tertangkap kamera. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ketukan di pintu. Ternyata itu adalah Josh dan Patrick. Larry segera memberitahu mereka tentang fenomena zombie yang terjadi di tempat ini. Sementara itu, Daniel dan Rob yang sudah kembali ke tempat tugasnya terlihat begitu terkejut ketika mendapati mayat yang mereka teliti telah tercabik-cabik. Daniel mengira jika ini adalah salah satu tes dari Tompkins, tapi Rob yang ketakutan memutuskan untuk meninggalkan lokasi penelitian dan pergi sendirian. Dan benar saja, dalam perjalanan kembali ke pondok, Rob dikejutkan oleh kemunculan seekor zombie yang mengerikan. Jeritan Rob terdengar jelas oleh Daniel dan orang-orang di pondok. Tompkins pun segera mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Tidak lama kemudian, Daniel tiba di pondok dan menanyakan keberadaan Rob. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Rob. Daniel yang cemas memutuskan untuk mencari Rob, diikuti oleh Josh dan Patrick yang juga merasa khawatir.
Beberapa saat kemudian, Megan yang terluka dan ketakutan kemudian melihat Rob yang telah berubah menjadi zombie berjalan mendekat ke arahnya. Di saat yang sama, zombie Kate bangkit kembali dan ikut menyerang. Malam pun tiba. Di pondok pengawas, Larry sibuk membuat barikade untuk melindungi diri. Tiba-tiba muncul seekor zombie di hadapan mereka. Tompkins yang selama ini skeptis terhadap cerita Larry, akhirnya menyadari bahaya yang sesungguhnya. Ia berniat untuk melawan zombie tersebut, tapi Larry mencegahnya karena ia tahu jika zombie tersebut bukan hanya satu. Namun, Tompkins tidak mau mendengarkan peringatan Larry. Megan yang kini berada di atap mencoba memberanikan diri untuk turun. Tapi saat melihat seekor zombie mendekat dari luar, ia segera berlari kembali ke dalam. Sementara itu, Tompkins dan Larry berusaha membuat bom Molotov, namun tidak berhasil, sehingga Tompkins berniat keluar untuk mengambil senjatanya yang terjatuh tadi. Dan pada saat itu, ia melihat ada seekor zombie yang sedang memakan daging, sehingga Tompkins langsung menghabisinya. Tapi tanpa disadari, ternyata ada seekor zombie lain yang berhasil masuk ke dalam pondok dan langsung menyerang Larry. Beberapa saat kemudian, Daniel dan Megan tiba di pondok tersebut. Mereka melihat Larry dalam kondisi sekarat. Dengan napas terakhirnya, Larry memohon agar mereka menghabisi nyawanya. Where's Tompkins? No, come on. He's dead. Go! Daniel dan Megan kemudian tiba di lokasi bus yang akan digunakan untuk melarikan diri. Megan dan Daniel dengan hati-hati memeriksa keadaan sekitar untuk memastikan keamanannya. Setelah yakin bus tersebut aman, mereka segera masuk ke dalam. Di saat yang sama, Tompkins muncul dengan terengah-engah. Ia kemudian menyerahkan senjatanya kepada Daniel dan meminta mereka untuk bersembunyi di dalam bus. Sementara Tompkins berniat untuk mencari kelompok lain yang masih tertinggal. Sementara itu, Patrick dan Josh yang sedang mencari Rob dikejutkan oleh kemunculan zombie yang langsung mengejar mereka. Di sisi lain, Daniel dan Megan bersiap untuk pergi. Mereka mengendap-endap keluar, namun tiba-tiba muncul zombie Larry yang hendak menyerang mereka. Megan tidak sengaja menembak Daniel, tapi untungnya peluru tersebut tidak mengenai jantungnya. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Josh dan Patrick. Namun saat mereka hendak pergi bersama, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menghadang bus yang mereka tumpangi. Akibat kejadian barusan, Patrick akhirnya meninggal dunia karena tertusuk batang pohon yang menembus bus. Tapi sayangnya, zombie tadi ternyata masih selamat dan langsung kembali menuju ke arah mereka. Josh berusaha menghidupkan kembali bus tersebut dan melanjutkan pelarian. Namun bus tersebut sepertinya mulai rusak sehingga mengeluarkan asap tebal dari mesinnya yang menghalangi pandangan Josh. Meskipun tidak ada yang terluka dalam kecelakaan itu, mereka terpaksa meninggalkan bus tersebut karena sudah rusak. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah kompleks bangunan. Megan yang mendengar suara mencurigakan, meminta Josh untuk menemani Daniel, sementara ia akan mencari sumber suara tersebut.
Keesokan paginya, Tompkins akhirnya berhasil menemukan mereka. Tidak lama kemudian, sebuah mobil yang dikendarai oleh Veneziano muncul. Mereka memberhentikan mobil tersebut. Tompkins yang marah langsung memukuli Veneziano. Veneziano akhirnya menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu, pulau tersebut memang digunakan sebagai tempat eksekusi mati para tahanan. Cairan hitam yang ada di tempat tersebut merupakan serum yang seharusnya digunakan untuk proses suntik mati bagi para tahanan. Tapi ternyata serum tersebut justru membuat para tahanan yang tewas justru berubah menjadi zombie. Dan belum selesai menginterogasi Veneziano, tiba-tiba muncul zombie tadi yang ternyata masih belum mati. Tompkins langsung melemparkan Veneziano ke arah zombie tersebut. Namun hal itu justru menjadi masalah bagi mereka karena kunci mobil tersebut akhirnya tersangkut di mulut sang zombie. Cerita dimulai dengan menampilkan 6 remaja yang tengah diwawancarai dan masing-masing dari mereka memiliki masalah dengan keluarganya. Keenam remaja tersebut adalah May, Pearl, Liam, Bastian, Thomas, dan Sean. Karena orang tua mereka merasa tak sanggup lagi menghadapi mereka, keenam remaja ini pun dikirim ke sebuah pusat pembinaan remaja bermasalah yang terpencil di sebuah pulau, seolah mereka diasingkan dari dunia luar. Sampai suatu malam, Bastian tiba-tiba terbangun ketika melihat mobil pengawas melaju dengan terburu-buru sampai menghancurkan gerbang. Keesokan paginya, karena tidak ada satupun yang mengawasi, kenakalan para remaja itu pun semakin menjadi-jadi. Mereka bertingkah laku seenaknya. Hanya Bastian yang tampak berbeda. Ia lebih banyak diam sambil menyaksikan teman-temannya melakukan kenakalannya. Sikapnya ini tidak lepas dari bayang-bayang kekerasan yang pernah dialaminya di masa lalu ketika ia masih tinggal bersama ayahnya. Berbanding terbalik dengan Bastian yang cenderung pendiam, kelompok remaja lainnya justru bersenang-senang dengan situasi yang terjadi. Mereka menikmati kebebasan tanpa pengawasan, seolah-olah sedang berpesta pora. Di tengah kegembiraan mereka yang mengacaukan seisi tempat, mereka menemukan sebuah berkas tentang Bastian. Berkas tersebut menjelaskan bahwa Bastian mengalami trauma hebat, mengungkap alasan di balik sikap pendiamnya. Saat menyendiri, Bastian kembali dihantui kenangan pahit tentang kebiadaban ayahnya yang telah menghancurkan segalanya. Ayahnya yang temperamental dan pemabuk telah menyebabkan kematian adik dan ibunya. Tell me why. Kejadian tragis inilah yang membuat Bastian mengalami trauma mendalam. Kini ia menjadi seorang yatim piatu dengan masa lalu yang kelam. Berpikir jika kepergian para petugas akan berlangsung lama, Liam mulai merencanakan sesuatu, yaitu mengajak mereka keluar dari tempat ini dengan alasan mencari persediaan di kota. Ide Liam disambut dengan antusias oleh teman-temannya. Selama ini, mereka memang jarang merasakan kebebasan dan selalu terkekang oleh peraturan. Beberapa saat kemudian, sesampainya di kota, mereka terkejut menemukan sebuah mobil pengawas yang ditinggal. Namun, para remaja nakal ini tentu tidak terlalu memikirkannya dan mengabaikan kejanggalan tersebut. Bastian sempat mencoba membujuk mereka untuk kembali ke pusat pembinaan, tapi usahanya sia-sia. Suasana kota yang sunyi dan gelap tanpa adanya tanda-tanda kehidupan membuat mereka merasa bingung dan tidak nyaman. Kota itu seolah-olah mati. Namun melihat keadaan itu, ide nakal Liam semakin menjadi-jadi. Ia mengajak Sean dan Thomas untuk menjarah sebuah toko. Bastian, Pearl, dan May ditinggalkan untuk mengawasi keadaan sekitar. Tidak lama setelah Liam dan yang lainnya pergi, Bastian mendengar suara teriakan. Ia pun bergegas pergi mencari sumber suara tersebut. Sementara itu, May dan Pearl terlibat pertengkaran sengit yang berujung dengan kepergian May. Fuck him or something. Are you insane? Go for a girl like you over me. Just leave me alone. Go, fuck off. Dalam situasi yang tampak normal, tanpa ada tanda-tanda bahaya, kelompok penjara yang sedang berada di supermarket mendengar sebuah pengumuman dari pemerintah. Pengumuman tersebut menginstruksikan semua orang untuk tetap tinggal di rumah. Thomas yang merasa khawatir dengan isi siaran tersebut berusaha untuk segera meninggalkan supermarket. Di sisi lain, Bastian yang sedang mencari sumber suara teriakan menemukan seorang anak perempuan dalam pelukan ibunya yang berlumuran darah.
Merasa ada yang tidak beres, Bastian mencoba menyelamatkan anak tersebut. Tapi sayangnya, pintu ruangan tersebut tertahan sesuatu. Dan yang sangat mengejutkan, sang ibu yang tampaknya sudah meninggal dunia, tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi zombie. Hal serupa juga menimpa May dan Thomas yang berada di luar yang tiba-tiba diserang oleh zombie. Dalam kepanikan yang semakin menjadi, mereka melihat sebuah mobil melaju ke arah mereka yang dikendarai oleh anak kecil. Mereka pun mencegat mobil tersebut dan langsung masuk ke dalamnya. Dan akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Dan di sepanjang perjalanan, mereka baru menyadari kengerian yang terjadi. Terlihat jika semua orang dewasa sepertinya telah menjadi zombie dan membantai anak-anak dan remaja yang mereka temui. Perubahan menjadi zombie hanya terjadi pada orang berusia 18 tahun ke atas, dan sepertinya keanehan ini hanya terjadi di pulau ini saja. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai penyebab perubahan ini, sehingga mereka semua tentu kebingungan dengan apa yang terjadi. Beberapa saat setelah berkendara, tiba-tiba ban mobil mereka pecah ketika terkena paku ranjau yang disebar oleh seekor zombie polisi. Anak kecil yang membawa mobil tadi yang bernama Harry kemudian menodongkan senjatanya kepada Sean karena ia melihat darah yang keluar dari telinganya, di mana hal itu adalah ciri-ciri sebelum seseorang berubah menjadi zombie, karena Sean sebentar lagi juga akan berumur 18 tahun. Teman-teman mereka sepertinya sulit menerima pernyataan Harry barusan, sehingga Harry pun memutuskan untuk meninggalkan kelompok tersebut. Prioritas mereka saat itu adalah menyelamatkan nyawa May yang terluka akibat serangan zombie. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah dan memutuskan untuk berlindung di sana sambil berusaha mengobati luka May. Di tengah upaya mereka menyelamatkan May, mereka menemukan mayat sang pemilik rumah yang mengakhiri hidupnya sendiri. Di surat yang ditinggalkannya, mereka baru mengerti jika semua orang dewasa akan berubah menjadi zombie. Dan kenyataan itu semakin jelas ketika mereka mendengarkan pesan suara dari anak sang pemilik rumah yang terdengar ketakutan ketika ibunya berubah menjadi zombie. Setelah menyaksikan sendiri kekacauan yang terjadi di kota, Bastian merasa mereka berada dalam bahaya jika masih berada di pulau ini, sehingga ia pun merencanakan untuk pergi dari pulau tersebut. Bastian yakin ada sesuatu yang aneh di pulau itu, sesuatu yang menyebabkan orang dewasa berubah menjadi zombie. Entah itu karena lingkungan, udara, atau faktor lain, yang jelas hal tersebut telah menghancurkan seluruh kota. Malam itu di tengah suasana yang sunyi, ketika semua orang sedang beristirahat, Sean terlihat menemani May yang sedang terbaring lemah. Namun sikap Sean tampak aneh yang membuat May merasa sangat ketakutan. Keesokan paginya, Bastian yang akhirnya terbangun, kemudian melihat Sean telah membawa May pergi. Mereka segera bergegas menyusul Sean, tapi sayangnya semua sudah terlambat. Di tengah suasana duka saat mereka melakukan pemakaman sederhana untuk mengenang teman-teman yang telah tiada, tiba-tiba terlihat Harry yang menembak Liam dengan niatan mengambil mobil mereka. Dalam keputusasaan diliputi kesedihan mendalam karena telah kehilangan segalanya, Liam yang sekarat memberikan sebuah alamat kepada Pearl dan Bastian. Alamat tersebut merupakan tempat tinggal ayah Liam, karena di sana mereka akan bisa menemukan sebuah perahu untuk keluar dari pulau ini. Pearl dan Bastian pun melanjutkan perjalanan sambil mencari tempat yang aman dari ancaman zombie. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah mobil van kosong yang bisa mereka gunakan untuk berlindung. Tell me why you did it. I just did.
Are you messing with me? And we could stay here. You'd really like to. We're not adults. Does it embarrass you when I Now talk? you've got me. Keesokan paginya, Bastian terbangun dan terkejut mendapati dirinya sendirian di mobil. Ia pun segera mencari Pearl, dan ternyata Pearl sedang menunggu Bastian di tepi sebuah danau kecil. Ia mengajak Bastian untuk bersenang-senang sejenak dengan cara berenang di danau untuk berusaha melupakan sejenak tragedi yang mereka alami. Dan nasib sial mereka sepertinya masih belum berakhir, karena ketika mereka kembali ke mobil van, mereka mendapati Harry yang sedang berusaha menjarah persediaan mereka. Looking for food. Get out. You take her with you. Hey! You're taking her! We can't take care of her! Harry meninggalkan seorang anak bernama Tom, karena menurutnya dia adalah beban di kelompok mereka. Merasa tidak bisa berlama-lama tinggal di mobil tersebut, Bastian dan Pearl memutuskan untuk membawa Tom bersama mereka dan kembali melanjutkan perjalanan menuju alamat yang diberikan oleh Liam. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka tiba di sebuah kota yang hancur lebur. Mayat-mayat orang dewasa berserakan di mana-mana. Mereka kemudian menyadari bahwa kekacauan ini diakibatkan oleh sekelompok remaja yang mengambil alih kendali kota dan memburu orang-orang yang menjadi zombie. Ironisnya, ketika kelompok remaja tersebut melihat Bastian, mereka langsung menyerangnya karena mengira jika Bastian sudah masuk kategori dewasa dan akan segera berubah menjadi zombie. Keesokan harinya, mereka akhirnya tiba di alamat yang diberikan Liam. Di sana mereka menemukan sebuah sekoci milik Liam yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari pulau tersebut. Namun, pada saat itu tiba-tiba telinga Bastian mulai mengeluarkan darah. Tom yang melihatnya merasa ketakutan. Menyadari bahwa ia akan segera berubah menjadi zombie, Bastian meminta Pearl untuk segera pergi menggunakan sekoci tersebut. Di saat bersamaan, kelompok remaja pembasmi zombie tiba di tempat itu dan mulai menembaki mereka. Setelah menempuh perjalanan panjang di laut, Pearl akhirnya tiba di daratan utama dan berhasil keluar dari pulau tersebut. Cerita dimulai sekitar 7 tahun silam, terlihat sebuah keluarga bahagia yang sedang menikmati liburan musim dingin di sebuah cabin. Mereka adalah Ethan dan Joe, dan kedua anak mereka, yaitu Josh dan Mia. Kembali ke masa sekarang, terlihat Josh yang kini berada di hutan sedang mencoba memburu seekor zombie. Josh yang ketakutan, namun untungnya Ethan yang mengawasi sejak tadi akhirnya berhasil membunuh zombie tersebut. Ethan kemudian meminta Josh untuk menghabisi zombie tersebut untuk melatih mentalnya agar lebih berani. Tapi yang mereka tidak tahu adalah ternyata zombie tersebut masih hidup. Dan akibat kejadian barusan, Ethan akhirnya tergigit oleh zombie. Ia kemudian berusaha menenangkan Josh dan segera pergi dari tempat tersebut karena kejadian barusan pastinya akan memancing lebih banyak zombie. Setibanya di tempat persembunyian mereka, Ethan terkejut mendapati persediaan bahan bakar mereka lenyap. Ia segera memasuki rumah dan memeriksa setiap ruangan dengan hati-hati. Kekhawatirannya semakin terlihat saat menemukan sesosok mayat tak dikenal. Ethan pun berusaha mengamankan area sekitar. Ternyata yang menyerangnya itu adalah istrinya, yaitu Joe, yang bersembunyi sedari tadi. Karena beberapa waktu lalu ada sekelompok orang yang menyerang tempat ini untuk menjarah persediaan mereka. Di dalam kamar tersebut terlihat putri mereka, yaitu Mia, yang kini sedang dirawat. Ternyata Mia telah terinfeksi gigitan zombie. Tidak diketahui kapan dan bagaimana Mia bisa tergigit, namun saat ini ia terbaring lemah di ranjang.
Meski demikian, mereka tidak menyerah karena mereka pernah mendengar jika pemerintah sebenarnya memiliki vaksin yang bisa menyembuhkan infeksi zombie. Dan ketika mereka masih berbincang, tiba-tiba Ethan mulai merasakan sakit akibat gigitan zombie tadi. Why don't you let me take you downstairs? Mom, he's not waking up. Come on. He needs water. Beberapa waktu kemudian, di tengah badai salju, Joe terlihat membawa mayat penjahat yang ia bunuh ke gudang. Saat itu Ethan yang akhirnya tersadar kemudian menghampiri Joe untuk membantu. Dalam situasi yang tegang, mereka terlibat perdebatan. Joe yang selama ini bingung memikirkan Mia yang membutuhkan pengobatan dan bisa dikatakan jika peluang kesembuhan Mia dari virus zombie hanya 50% sesuai informasi dari pemerintah. Namun harapan itu semakin memudar ketika mengetahui jika Ethan juga terinfeksi. Dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba muncul sebuah tembakan yang mengenai Joe. Okay, then I Ternyata itu adalah kelompok yang sepertinya telah merampok rumah mereka barusan. Bingung dengan situasi tersebut, Ethan meminta Josh untuk bersembunyi, sementara ia akan mencoba melawan mereka. Di tengah tembakan yang terjadi, para bandit menghentikan serangan mereka ketika suasana menjadi hening. Mereka mengira jika Ethan dan Joe telah tewas, sehingga para bandit itu kemudian mencoba mengeceknya. Dan akhirnya Ethan dan Joe berhasil mengalahkan para bandit tersebut dan menawan pemimpinnya yang bernama Desiree. Ethan kemudian mencoba melihat luka Joe akibat tembakan tadi. Namun ia sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak memiliki obat-obatan. Dan di tengah situasi tersebut, Ethan dibuat semakin marah ketika melihat Desiree terus memainkan korek api. Karena di film ini para zombie ternyata sangat sensitif terhadap suhu, sehingga mereka akan mendatangi tempat yang memiliki suhu lebih hangat. Desiree kemudian mencoba menawarkan perjanjian. Ia akan memberikan obat-obatan dan juga bahan bakar yang mereka miliki di markas mereka, dan sebagai gantinya adalah kebebasan mereka. Desiree mengatakan bahwa Ethan bisa membawa anak buahnya yang juga menjadi sandera mereka yang bernama Lincoln untuk mengantarkan Ethan ke markas mereka. Dan meskipun itu adalah keputusan yang sangat berbahaya karena Ethan tidak tahu ada berapa orang lagi di markas Desiree, namun karena ia memang membutuhkan obat tersebut untuk mengobati Joe, akhirnya Ethan pun menyetujui perjanjian tersebut. Tidak lama setelah kepergian Ethan, Joe melampiaskan amarahnya pada Desiree dan menyalahkan mereka atas situasi yang terjadi. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba sandera yang dibawa oleh Desiree dan kelompoknya akhirnya terbangun. Pria itu bernama Avery. Dalam percakapan singkat, terungkap bahwa Avery adalah seorang peneliti virus yang ditugaskan untuk meneliti perkembangan virus di bumi. Menurut Avery, keadaan sekarang semakin memburuk karena hampir 95% air di bumi telah terkontaminasi. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa Desiree dan orang-orang di pinggiran kota telah menerima vaksin yang mampu mengobati virus tersebut. Dan karena tidak mau Avery membocorkan lebih banyak fakta, Desiree kemudian langsung menyerangnya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Ethan dan Lincoln akhirnya tiba di markas Desiree. Namun, Ethan yang lengah kemudian memberi Lincoln kesempatan untuk melarikan diri. Saat Ethan mengejar, ia menemukan markas dalam kondisi sunyi dengan mayat-mayat bertebaran di berbagai tempat. Mengingat tujuannya adalah mencari obat-obatan dan juga bahan bakar, Ethan mengabaikan pemandangan mengerikan tersebut. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Ethan hendak pergi, tapi tiba-tiba Lincoln menyerangnya. Beberapa saat kemudian, Ethan terbangun dalam kondisi terikat di sebuah gudang, dan Lincoln hendak mengeksekusinya. Ethan mengingatkan Lincoln untuk ingat pada perjanjian mereka. Namun, alih-alih menunjukkan obat penahan sakit atau lainnya, Lincoln justru menunjukkan serum vaksin milik Desiree yang dikatakan oleh Avery tadi.
Tidak hanya itu, Lincoln juga mengatakan bahwa mayat-mayat yang bergelimpangan tersebut adalah kelompok Desiree sendiri yang menjadi kanibal karena kekurangan persediaan makanan. Lincoln kemudian berniat menghabisi Ethan, namun tiba-tiba terdengar suara dari luar yang membuat Lincoln pergi memeriksanya. Dan ketika Ethan hendak melepaskan talinya, tiba-tiba muncul Josh dari belakang. Ethan tentu kaget melihat putranya berada di sana, karena Josh ternyata diam-diam mengikuti mereka. Dan karena merasa jika akan sangat sulit melepaskan ikatannya, Ethan kemudian mengambil serum vaksin dan meminta Josh untuk membawa vaksin tersebut menuju ke ibunya. Namun sebelum sempat melakukannya, tiba-tiba Lincoln telah kembali ke tempat ini. Where is it? Come on out! You know why? Kembali ke rumah, Joe yang melihat suaminya masih belum kembali mulai khawatir jika Desiree telah menjebaknya. Tiba-tiba Joe mendengar suara gaduh dari lantai atas yang merupakan suara Mia. Desiree yang masuk ke kamar Mia kemudian berusaha menyandra Mia. Tapi betapa terkejutnya dirinya karena ternyata Mia sudah berubah menjadi zombie. Ternyata Joe dan keluarganya sengaja memberi obat penenang kepada Mia karena mereka yakin jika suatu saat Mia bisa disembuhkan. Melihat betapa berharganya Mia bagi Joe, Desiree pun semakin mengancam bahwa ia akan membunuh Mia jika Joe tidak membunuh dirinya sendiri. Dan melihat tidak ada pilihan lain lagi, Joe kemudian mendapat ide gila, yaitu ia sengaja menembak tali yang mengikat Mia selama ini. You ain't done hiding. Wolves can't hide. Stronger. Setelah berhasil menyuntikkan obat penenang kepada Mia, Joe kemudian membawa Mia pergi dari rumah itu karena tempat itu sudah tidak aman. Tidak lama kemudian, Joe mendengar suara Josh memanggil. Ternyata suami dan anaknya telah kembali. Josh pun antusias menceritakan keberhasilan mereka mendapatkan persediaan makanan dan obat-obatan. Ethan juga menunjukkan serum vaksin yang dipercaya dapat menyembuhkan virusnya. Namun, karena vaksin tersebut hanya tinggal satu saja, Ethan kemudian mengatakan untuk memberikannya kepada Mia. Di tengah situasi yang penuh haru dan tidak terkendali, dengan berat hati Ethan meminta Joe untuk membunuhnya. Ia merasakan tubuhnya sedikit demi sedikit telah dikendalikan oleh virus zombie. Namun sebelum Joe sempat melakukannya, tiba-tiba muncul segerombolan zombie ke tempat tersebut. Ethan pun meminta istrinya untuk segera pergi dari sana, sementara ia akan melawan semua zombie tersebut. Tapi keadaan menjadi lebih genting, karena sebelum sempat pergi, ternyata muncul Desiree yang kini telah menjadi zombie. Setelah berhasil mengalahkan zombie Desiree, mereka pun bergegas pergi menggunakan mobilnya. Ethan terlihat sangat terharu melihat kepergian keluarganya itu, dan di akhir sisa kesadarannya, ia masih terus berusaha melawan para zombie yang tersisa. Beberapa waktu kemudian, setelah melewati berbagai peristiwa, Joe dan Josh akhirnya tiba di perbatasan. Dan yang sangat mengejutkan, muncullah Mia yang akhirnya telah sembuh berkat vaksin yang diberikan oleh Ethan. Namun sepertinya ini bukanlah awal dari kehidupan berbahagia mereka, karena ternyata benteng perbatasan yang mereka kira adalah tempat aman, kini terlihat telah hancur.